Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang satu minggu terakhir ini terlihat trennya mulai bergerak stabil. Jadi sudah tidak downtrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk kita entry atau sebaiknya wait and see dulu? Dan di video ini saya coba menganalisa dua sektor saham yang hari Jumat kemarin terlihat mulai bergerak naik. Sama, apakah saat ini waktu yang tepat untuk kita entry dan sudah mulai ada tanda-tanda pergantian sektoral? Coba kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sektor pertama yang akan saya analisa adalah sektor semen. Dan untuk saham pertama itu bisa kita lihat SMGR hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 7.075. Kenaikan ini memang belum menandakan SMGR mulai bergerak tren. Tapi jika kita perhatikan, dalam beberapa minggu terakhir ini SMGR sudah mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya sempat turun lumayan dalam dari 8 ribuan ke sekitar harga 6 ribuan. Tapi bisa kita lihat belum pernah mendekati harga 6.500, baru di sekitar 6.500-an. SMGR mulai sideways dan satu minggu terakhir ini bisa kita lihat mencoba untuk rebound dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 7.100, garis EMA 150 saat ini di 7.150. Garis EMA CD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari Jumat kemarin terlihat masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, SMGR menarik untuk dipantau minggu depan karena apabila berhasil break garis EMA 50 150, SMGR trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan ada potensi menuju 7.500 sampai 7.600. Jadi bisa kita perhatikan secara history. Sebelumnya beberapa kali mencoba break, selama masih gagal break, trennya masih akan sideways, tapi setelah berhasil break bisa kita lihat terus bergerak uptrend. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi uptrend, tapi bisa kita pantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break, karena sama posisinya. Ini beberapa kali mencoba break masih gagal break, ini sempat break ternyata false breakout. Tapi di posisi sini setelah berhasil break bisa kita lihat terus bergerak naik. Apalagi terlihat garis EMA 50 150 berpotongan dan bergerak naik. Selanjutnya INTP bisa kita perhatikan juga hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 10.050. Dan bisa kita lihat untuk INTP untuk tren jangka pendek memang bergerak sideways dan sempat beberapa kali berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi untuk support di bawah garis EMA 50 150 itu di sekitar harga 9.500 atau bisa support minornya lagi di sekitar 9.600. Dan beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50 150 tapi belum sempat lanjut uptrend karena tertahan di resisten psikologisnya di harga 10.000. Jadi untuk INTP ada dua resisten kuat. Pertama, saat ini garis EMA 50 150 karena berada tepat di harga 9.850 dan di atasnya masih ada resisten psikologis di harga 10.000. Karena itu untuk INTP walaupun berhasil break garis EMA 50 150 belum berhasil uptrend dan malah sideways karena masih tertahan support resisten psikologis ini. Dan hari Jumat kemarin telah berhasil naik di atas harga 10.000, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi sama seperti posisi ini bisa kita lihat candle juga pada saat penutupan berada di atas harga 10.000 ternyata masih bergerak turun karena ini belum terkonfirmasi break. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi memang jika kita lihat sekilas ini sepertinya distribusi, tapi jika kita lihat untuk netnya bisa kita lihat 5 top buyer top seller ini akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham INTP. Jadi untuk INTP apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 9.600 bisa hold terus selama 9.800 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek di 10.200 sampai 10.500. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa wait and see dulu,
tunggu konfirmasi apakah INTP berhasil break harga 10.000. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 10.000. Apabila INTP masih kuat berada di atas harga ini, bisa coba entry. Sama targetnya di 10.200 sampai 10.500 untuk trading jangka pendek. Atau apabila ternyata INTP hari Senin depan kembali turun di bawah harga 10.000, tunggu kembali di sekitar harga 9.800 untuk entry-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan sekarang saya akan coba bahas sektor kedua yang bisa kita lihat, ini sektor rokok. Jika kita perhatikan gudang garam hari Jumat kemarin juga naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 17.775. Tapi bisa kita perhatikan walaupun naik tinggi, secara tren gudang garam trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi kenaikan ini juga belum menandakan apa-apa. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini terlihat berhasil naik 7% lebih. Jadi untuk support saat ini bisa kita lihat di sekitar 16.500. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita perhatikan di sekitar harga 18.800. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk gudang garam jika kita lihat kenaikan 7% ini mulai ada akumulasi, asing juga terlihat mulai akumulasi. Jadi untuk gudang garam, minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break resisten di 18.200. Apabila berhasil break, baru menurut saya tren gudang garam akan lebih menarik walaupun belum terkonfirmasi reversal trend. Tapi paling tidak secara tren apabila berhasil naik di atas harga 18.200 sudah terkonfirmasi saat ini trennya sudah tidak bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Walaupun untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend, tapi minimal dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Dan ada potensi lanjut naik menuju garis MA50 saat ini di sekitar harga 19.825 apabila berhasil break resisten ini. Tapi apabila ternyata teman-teman pantau minggu depan mencoba untuk naik di atas resisten ini gagal break, hati-hati ada potensi kembali bergerak turun. Jadi sama seperti posisi sini bisa kita gambarkan, sebelumnya gudang garam support di sekitar harga 12.050. Karena setiap kali menyentuh atau mendekati harga ini berhasil rebound, tapi secara turun ini berubah menjadi resisten. Walaupun beberapa kali terlihat berhasil naik untuk mencoba reversal trend, tapi belum sempat naik kembali di atas harga ini, gudang garam sudah turun sehingga trennya masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi sama seperti ini, apabila ternyata mencoba untuk naik di atas resisten ini masih gagal break, hati-hati ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali. Karena cara tren jangka menengah ini masih sangat downtrend. HMSP juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 840. Dan sama untuk HMSP juga trennya sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk sektor rokok walaupun naik lumayan tinggi, menurut saya tetap harus hati-hati karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apalagi untuk HMSP bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini sudah turun sangat dalam. Jadi sudah terbentuk banyak candle merah sehingga wajar ada terbentuk 1 atau 2 candle hijau. Tapi untuk bisa kita pastikan sudah mulai reversal trend, tetap menurut saya belum terkonfirmasi saat ini. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk HMSP jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi, dan menariknya jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, HMSP jika kita perhatikan saat ini ada resisten di 880 dan ada resisten minor di 850 saat ini. Jadi HMSP saya lihat masih ada potensi untuk mencoba naik menuju atau mengetes resisten 880. Tapi ingat selama masih gagal break, HMSP juga trennya masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 800.
Dan sama, ini belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal trend walaupun hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.